Kali ini kita lanjutkan cara membuat pemotong foam elektrik sederhana menggunakan adaptor 12 volt dan senar gitar untuk membelah foam sehingga hasilnya lebih presisi, bisa tipis hingga 0,4 mm ataupun bentuk miring dari tebal ke tipis secara presisi. Pertama, siapkan papan kayu 80 cm kali 25 cm. Kaca 78 cm kali 21 cm. Bisa menggunakan adaptor laptop 12 volt 1 atau 2 ampere. Dryer tuner gitar, saklar untuk on off, senar gitar string nomor 1 atau 2, rivet, baut, dan pengait untuk jendela. Kita mulai dengan menggarisi tepian dari semua sisi kaca. Kemudian ini jaraknya sekitar 43 cm dari kiri. Jika teman-teman menggunakan papan yang lebih tipis, sekitar 1 cm, maka bagian ini saya kira tidak diperlukan. Di bagian sebelah kanan, ini untuk tempat dari saklar on off. Lakukan pengeboran, termasuk juga lubang untuk paku rivet, mendekati kaca atau garis yang sudah kita tandai. Bisa menggunakan kayu ukuran 2 cm. Ini untuk kaki yang bisa kita lipat nantinya. Bagian ini dia harus bisa berayun bebas. Pada dasarnya dia bisa berputar. Kemudian yang bagian ini akan langsung kita paten. Saya menggunakan paku dan lem CA. Kemudian di sebelah kanan kita bor, kemudian kita tancapkan ke bagian yang bisa bergerak tadi. Tambahkan pengait untuk jendela atau penahan jendela, baik atas maupun bawah, 2 sisi. Untuk bagian bawah, kita tahan menggunakan kayu sekitar 3 mm atau bisa 1 mm. Pasang kaca sesuai garis tadi, jepit atau klem, kemudian solasi hanya di bagian atas. Ini saya menggunakan 3 kali lapisan solasi supaya kaca tidak bergerak. Kita lanjut dengan pasang dryer tuner gitar. Kencangkan dengan baut. Setelah itu
Tancapkan juga paku rivet sebagai penahan kawat. Siapkan kabel. Ini terhubung dengan on-off dan dryer tuner gitar. Kemudian adaptor. Satu kabel kita hubungkan dengan on-off, saklar on-off ya. Kita ambil bagian kaki yang tengah. Bisa disolder supaya arusnya konsisten. Ujung senar gitar kita masukkan ke dryer tuner. Kita tarik. Ujung satunya ini ikut dengan paku rivet penahan senar gitar yang paling ujung. Langsung kita liliti dengan bagian kabel dari adaptor dan kita pasang. Kabel dari saklar on-off tadi kita hubungkan dengan senar gitar yang terhubung dengan dryer tuner. Sebagai percobaan kita akan menggunakan kawat 0,4 mm di kedua sisi atau kedua ujung senar gitar tadi. Kemudian kencangkan sesuai dengan kebutuhan. Permukaan kaca kita taburi bedak, pasang polifoam, tindih dengan beban yang lebih berat. Kita nyalakan. Jadi pada dasarnya dengan kemiringan ini dia turun dan terbelah secara otomatis. Coba teman-teman perhatikan, dia sedikit ada hambatan. Ini artinya adaptor 12 volt 1 ampere masih kurang panas untuk kawat sepanjang 30 cm ini. Tapi untuk hasilnya tetap sempurna. Ada garis, itu adalah tekuan dari senar gitar bekas. Kita coba sekali lagi. Nah, inilah kalau kawat terlalu panjang. Setelah ini akan kita coba dengan adaptor 12 volt 2 ampere. Langsung kita coba adaptor 2 ampere 12 volt. Potongan polifoam kita coba masih dengan senar yang bekas ya, jadi ada tekuannya atau lekukannya. Apakah ini lancar? Saya kira yang ini bagus, tidak ada hambatan untuk kawat sepanjang 30 cm ini. Perlu diingat adaptor 12 volt 1 ampere saya gunakan untuk pemotongan dengan kawat atau senar gitar sepanjang 15 sampai 18 cm. Jadi untuk senar gitar atau kawat yang lebih panjang,
maka gunakan adaptor dengan ampere yang lebih besar. Untuk ini saya menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere. Potongannya sangat presisi, 0,4 mm, kemudian rata. Kita akan coba potongan yang lebih panjang. Kita juga bisa memperlancar proses pemotongan dengan menambah kemiringan dari kaca tadi. Meskipun jika terlalu tinggi, senar bisa putus. Ini adalah hasil potongannya. Ingat, ada 2 garis di tengah, itu adalah senar bekas. Jadi teman-teman usahakan selalu menggunakan senar baru yang masih lurus, tidak ada lekukan atau bengkok di bagian tengah senar. Kita lanjutkan potongan lebar. Ini totalnya hampir 20 cm. Masih potongan tipis 0,4 mm atau 0,5 mm. Jadi pada dasarnya kita tidak perlu menggerakkan atau mendorong styrofoam ketika proses pemotongan berlangsung. Hasilnya potongannya sempurna, tipisnya rata. Kemudian kita akan coba potongan miring atau taper. Ini biasanya diperlukan di bagian belakang sayap atau trailing edge. Kita cek, sangat bagus sekali, potongannya rapi, dan bagian ini sangat tipis sekali. Jadi ini adalah potongan tapering, jadi menipis dan presisi. Kita akan coba lagi. Ingat untuk selalu menggunakan bedak, karena ini untuk memperlancar proses pemotongan sehingga tidak tersendat. Yang ini potongan tapering tapi lebih panjang. Maksimal ini saya bisa potong kurang lebih 40 sampai 45 cm. Kita cek lagi hasilnya, istimewa. Teman-teman bisa perhatikan detail dan presisinya. Bagian yang belakang ini sangat tipis sekali. Ini disebut tapering. Jadi dari tebal ke tipis. Kemudian bagian dalam hasil potongannya juga sangat rapi. Oke, terima kasih dan selamat berkarya.